Oke, kita lanjut ke bagian kesimpulan ya. 5 video kemarin sebetulnya semuanya bersifat opsional ya, dan nggak harus selalu dilakukan. Mau dipasang atau enggak itu terserah, tergantung kesepakatan tim masing-masing sama kemauan teman-teman lah. Tapi nggak ada salahnya juga kalau misalkan teman-teman membiasakan diri menggunakan semua hal yang ada di playlist ini gitu loh. Karena pada dasarnya kode yang berkualitas itu juga membantu ya mendeteksi kesalahan, kompleksitas, sama membantu juga supaya kodenya lebih mudah dibaca ya. Meskipun emang kalau kode yang lebih mudah dibaca penekanannya lebih ke clean kode ya. Cuma mungkin itu kita bahas di kesempatan lainnya lah. Kalau misalkan teman-teman mulai bekerja dengan tim, kemudian lihat kode yang tidak berkualitas atau bisa dibilang kurang mengikuti standar yang sudah ditentukan oleh komunitas ya, atau standar internasionalnya, mungkin bakal ngerasa kayak ini menjijikan gitu loh. Itu kalau misalkan teman-teman udah terbiasa ya. Dulu sih yang aku rasakan seperti itu. Waktu awal-awal belum terbiasa, emang ini benar-benar hal yang sangat mengganggu ya, dan benar-benar butuh adaptasi. Kurang lebih sekitar 3-4 bulan lah. Baru aku mulai terbiasa, dan akhirnya selalu berusaha untuk membuat kode yang berkualitas. Dan sekali lagi, semuanya yang aku kasih tahu di sini itu masih awalannya aja, cuman permukaan dasarnya aja gitu loh. Teman-teman harus baca-baca lagi dokumentasinya. Kalau misalkan teman-teman mau coba bikin style kode sendiri, kemudian diimplementasi ke PHP CS Fixer-nya, itu teman-teman harus baca lagi dokumentasinya. Kemudian Groom PHP ya, sebetulnya itu sangat-sangat powerful sekali. Dia bisa menjalankan task banyak, jadi benar-benar secara otomatis ya. Kita jalanin satu perintah, kita lihat hasilnya, nanti bisa kita analis kode kita kurangnya di mana. Harapannya sih seperti itu ya. Yang jelas mempermudah kita dan menjaga kualitas kode kita. Tapi balik lagi ke kesepakatan tim masing-masing, mau diimplementasikan atau tidak, ya itu salah teman-teman. Tapi kalau aku saranin sih, ya pasang aja, kenapa enggak gitu loh. Sekaligus membiasakan diri lah. Kemudian apa selanjutnya? Ya itu tadi, biasakan gunakan semuanya secara bersamaan. Daftarkan PHP CS Fixer pada task Gram PHP, kemudian PHP Stan. Kalau perlu unit test juga didaftarin tuh ke Gram PHP. Kalau mau, kalau enggak ya nggak masalah sih. Kemudian kuasai juga Groom PHP ya. Kayak lagi aku kasih tahu bahwa Groom PHP itu sebenarnya cukup powerful. Yang kita utamakan adalah automation-nya ya. Otomatis menjalankan task yang itu ya. Kemudian PHP Stan juga dari level 1 sampai level 9 ya. Nggak mesti dihafalin lah cara penulisan kode yang baik dan benarnya. Nggak mesti dihafalin. Minimal ketika teman-teman jalanin PHP Stan analis, teman-teman segera perbaiki kesalahan kodenya. Kemudian simulasikan pada framework. Nah ini yang paling asik sih. Kalau misalkan teman-teman pernah mainan framework, teman-teman coba implementasikan semua hal yang ada di playlist ini. Jadi teman-teman bikin code sederhana, terus teman-teman terapin. Itu nanti bisa bener-bener kayak rapih banget kodenya. Jadi nggak cuma sekedar framework yang enak dilihat gitu. Bener-bener seolah-olah kayak, ini codingan nggak ribet banget ya. Rasanya tuh gampang banget ya ngoding itu. Nyari bugnya gampang ya kalau misalkan ada salah. Dan seandainya mau ada perubahan atau maintenance gitu, kayaknya gampang banget ya kalau kita terapin hal ini gitu loh. Karena semuanya terstruktur. Dokumentasinya juga jelas ya, PHP doc-nya ya. Penekanan PHP doc-nya jelas banget. Jadi seharusnya itu bisa mengurangi kesalahan dalam penulisan kode. Karena ya sudah di-handle sama PHP doc-nya. Sebenarnya PHP doc itu berpengaruh ya. Kalau misalkan teman-teman pakai PHP Storm, jadi ada kode editor yang namanya PHP Storm, itu sebetulnya juga powerful banget dan benar-benar ngebantuin programmer banget ya. Jadi kalau misalkan ada PHP doc, dia bisa bantuin nge-trigger tuh kalau kita salah masukin parameter ke dalam sebuah fungsi. Jadi sebenarnya fungsi PHP doc salah satunya itu ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan kode editor yang punya banyak fitur seperti PHP Storm itu yang aku sebutin. Kalau VS Code kayaknya mungkin aku nggak tahu sih berpengaruh atau nggak, aku belum pernah cobain pastinya ya. Tapi yang jelas PHP doc itu juga membantu dalam pencegahan lah atau penanganan dini sebelum kodenya menjadi sebuah kesalahan atau bug. Kemudian simulasikan pada codingan yang kompleks. Jadi kalau misalkan teman-teman punya codingan yang lama, yang kompleks gitu, yang if-nya banyak, terus teman-teman hajar pakai SonarDyn, pasti kena. Khususnya kalau misalkan if-nya banyak, sama kalau di dalam looping, ada looping, atau bisa dibilang nested looping lah. Pasti kena sama SonarDyn. Nah, itu coba teman-teman perbaiki, kemudian teman-teman coba kembangkan kodenya supaya kodenya nggak panjang. Salah satu keunggulan dari kode yang berkualitas adalah teman-teman bisa membuat kode yang lebih simple, atau bisa dibilang lebih sedikit lah, lebih pendek. Kalau misalkan teman-teman biasa bikin sebuah kontrol sampai 500 baris, sampai 1000 baris, kalau misalkan teman-teman coba terapin SonarDyn, kemudian PHP CS Fixer dan PHP Stan, kemungkinan bisa berkurang. Ya mungkin PHP Stan sebenarnya nggak terlalu berpengaruh sih. Mungkin nanti codingannya lebih rapi aja dah kalau PHP Stan. Tapi SonarDyn itu benar-benar ngehajar kode yang rumit atau yang kompleks. Jadi mulai saat ini, cobalah tulis kode yang berkualitas dan kurang dari 500 kode kalau seandainya sanggup. Tapi aku nggak mengharuskan teman-teman mulai membuat codingan yang pendek sih. Karena pada dasarnya di sini kita lebih mengutamakan menulis kode yang berkualitas. Kalau berdasarkan pengalaman pribadi ya, menulis kode berkualitas itu
yang jadi tantangan awalnya Groom PHP sih yang bener-bener paling nyebelin ya. Jadi bener-bener Groom PHP itu menjalankan semua task-nya, dan pada akhirnya nggak bisa komit dengan cepet gitu loh. Padahal waktu udah deket. Sementara senior programmer aku tetap nggak ngasih, harus lulus Groom PHP dulu, baru boleh di-push kodenya. Dan itu pun belum selesai di situ. Ketika udah selesai di-push, masih ada pengecekan lagi, itu code review ya biasalah untuk pengecekan logic dan lain sebagainya bagus atau enggak oleh senior. Nanti kalau udah tinggal di ACC, kemudian merge request-nya di accept gitu kan. Tapi yang jelas yang menurut aku yang paling menghalangi dan paling nyebelin itu Groom PHP. Memang Groom PHP ini benar-benar kayak apa sih, so asik banget gitu loh. Kerjaan gue itu udah selesai, tinggal gue push. Kenapa masih ngeblok commit juga gitu? Jadi mungkin kalau misalkan teman-teman merasa terganggu, ya silakan perbaiki cara penulisan codingannya ya. Taati aturan yang Groom PHP buat atau yang dideklarasikan oleh senior teman-teman di dalam task Groom PHP. Jadi kalau udah terbiasa ya nanti lama-lama bisa damai kok sama Groom PHP. Cuman mungkin memang perlu waktu, dan kalau misalkan berdasarkan pengalaman pribadi emang kurang lebih sampai 3-4 bulan lah aku baru bisa berdamai sama Groom PHP. Dan emang kalau berdasarkan pengalaman juga cuma satu perusahaan aja sih yang sampai bikin standar yang cukup tinggi ya. Jadi aku pernah kerja kurang lebih ada 2 perusahaan lah yang berbadan hukum ya. Kalau yang di luar berbadan hukum nggak perlu aku sebut lah. Itu cuma satu yang benar-benar menjunjung tinggi PHP CS Fixer, PHP Stan, kemudian Groom PHP sebagai penjaga gawangnya, sampai unit testnya juga. Ya berdasarkan pengalaman pribadi yang di perusahaan yang nggak berbadan hukum juga sama sih. Nggak terlalu banyak lah. Benar-benar jadi bisa dibilang cuma sedikit yang menerapkan standar seperti ini gitu loh. Tapi nggak apa-apa. Pada dasarnya di sini tujuan awalnya juga ya minimal teman-teman tahu lah. Jadi suatu saat nanti kalau ketemu di tempat kerja yang seperti ini ya, memiliki standarisasi kode yang tinggi, ya teman-teman udah terbiasa dengan hal ini gitu loh. Gampang kan? Kalau salah, kalau error, atau kalau nggak tepat penggunaan fungsinya tinggal teman-teman perbaiki, perhatikan kembali return dari fungsinya, udah selesai. Jalankan lagi PHP stand-nya, analis lagi, git commit lagi, dicek lagi sama Groom PHP. Itu semua kan dilakukan secara otomatis ya. Tinggal kitanya aja yang sabar ketika mendapatkan error. Dan jujur, ini bisa jadi poin plus ya kalau misalkan teman-teman menguasai semua hal yang ada di playlist ini ya. Kalau misalkan teman-teman mulai nyari kerja, atau misalkan teman-teman berasa ingin jadi expert di bidang PHP lah, ini bisa jadi poin plus banget dan bisa diakui lah. Bisa membantu mengakui lah, bukan diakui langsung. Membantu mengakui lah bahwa teman-teman memang benar-benar paham terkait bahasa pemrograman PHP. Ya, sekali lagi, pada dasarnya kalau memang teman-teman mau dianggap jago PHP atau expert di PHP, teman-teman juga harus bisa main framework ya. Mungkin nanti kita bikin deh playlist simulasinya aja deh. Simulasinya aja ya, aku nggak bakal bikin tutorial dari nol ya. Karena lagi-lagi aku berprinsip, aku nggak mau bikin tutorial framework, karena pada dasarnya framework itu sudah tingkat lanjut, dan teman-teman harus membiasakan diri membaca dokumentasinya framework, atau belajar dari sebuah dokumentasi, supaya teman-teman tidak terjebak di dunia tutorial aja, melainkan menguasai dokumentasinya. Karena kalau kita menguasai dokumentasinya itu ibaratkan kitab suci ya, kalau di sebuah agama ya. Jadi framework itu bisa dibilang agamanya, kitab sucinya tuh dokumentasinya. Jadi kalau teman-teman menguasai dokumentasinya, ya otomatis teman-teman berada di jalan yang benar dalam framework itu. Ya itu ngalor ngidul aja, itu ngasal aja lah. Kurang lebih gambarnya seperti itu. Jadi itu aja yang mau aku bahas di PHP lanjutan bagian kode quality ya. Jangan cepet puas dulu dan terus belajar. Kita ketemu lagi di playlist lainnya ya.